Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat 571 ribu lebih penerima manfaat bansos dari pemerintah terindikasi judi online. Sementara 100 orang lebih terlibat pendanaan terorisme dan atas temuan ini pemerintah mewacanakan penghentian pemberian bansos bagi penerima yang terlibat. Bagaimana publik merespons hal ini? Apa imbasnya? Berikut ulasannya untuk Anda. Pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judol akan kita kenain sanksi. Sanksinya kira-kira? Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Penghentian bansos atau bantuan sosial menjadi polemik terbaru di negeri ini. Program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat miskin itu dinilai disalahgunakan oleh penerima manfaat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan, dari 28,4 juta orang penerima bansos, terdapat 571 ribu orang lebih terindikasi dalam judi online dari jumlah total pelaku judi online Indonesia sebanyak 9,7 juta orang. Mirisnya, sejumlah 100 orang lebih terlibat dalam pendanaan terorisme. Melihat fakta ini, pemerintah menggulirkan wacana penghentian bansos pelaku judi online dan terorisme. Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judol akan kita kenain sanksi. Sanksinya kira-kira? Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Para penerima bansos juga angkat bicara menyangkut rencana penghentian bansos bagi pelaku judol dan terorisme ini. Penerima bansos ya sebaiknya yang benar-benar menggunakan ke jalan yang benar gitu loh. Kalau seperti untuk judol atau untuk terorisme ya janganlah kalau bisa. Kalau saya setuju kalau memang harus di stop seperti itu. Tapi kalau yang penggunanya baik ya silahkan diteruskan. Bagus, cuma kan karena dia selalu pakai judi mulu ya, judi online, lebih baik buat yang membutuhkan selain dari dia gitu. Pengamat kebijakan publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Agus Fanar Syukri, menyatakan rencana kebijakan pemerintah untuk menghentikan bansos bagi kalangan yang terlibat judol dan terorisme dapat menjadi langkah tepat guna memberikan tindakan edukasi bagi penerima bansos untuk bertanggung jawab. Tetapi ketika bantuan itu disalahgunakan, maka pemerintah juga harus mendidik mereka bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari rakyat itu harus memang untuk keperluan mereka hidup. Tetapi kalau disalahgunakan ke yang lain untuk tujuan yang bukan pada intended consequences, yaitu dampak yang diharapkan bagi penerima bansos itu adalah untuk menyangga kehidupan mereka. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Indonesia Rizalwan Halubis menilai kejadian ini tidak bisa sepenuhnya kesalahan dari penerima bansos. Namun, perlu adanya evaluasi mendalam terkait program bansos di tanah air. Program-program pemerintah itu seharusnya bukan hanya sekedar memberikan uang dan berharap masyarakat yang penerima bansos itu paham sendiri, ya. Pendampingan yang intensif seperti yang dilakukan di masa lalu dengan PKH, dengan program-program yang lain ya, yang bersifat bantuan kepada masyarakat, itu juga harusnya mengantisipasi hal-hal negatif yang belakangan ini muncul ya, judol, terorisme dan sebagainya gitu. Jadi saya kira di kurikulum pendampingan keluarga PKH itu harus ada tuh antisipasi hal itu. Rizalwan menambahkan, random sampling diperlukan sebagai langkah verifikasi untuk memastikan data penerima bansos telah valid dan sesuai dengan kondisi penerima manfaat. Lantas, dari mana asal-usul data penerima bansos? Oke, kali ini kita akan membahas polemik terkait bansos alias bantuan sosial yang menjadi sorotan. Ya, penerima bansos sebenarnya itu sudah ditentukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, atau juga data tunggal sosial ekonomi nasional yang disebut DTSEN. DTKS dan juga DTSEN ini merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial. Bansos dapat disalurkan dalam bentuk uang ataupun barang. Beberapa program bansos yang populer antara lain adalah program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, dan juga program Indonesia Pintar PIP, serta bantuan langsung tunai BLT Dana Desa.
Nah, dari beberapa program tadi, ada beberapa yang rentan penyelewengan, seperti program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Biasanya berupa pemalsuan data, setelah itu juga pemotongan hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dan yang sering terjadi juga adalah pada bantuan langsung tunai BLT dan program bansos lainnya yang berbentuk uang. Seperti yang terjadi pada 571 ribu lebih penerima manfaat bansos yang terindikasi dengan judi online dan 100 orang lebih yang terkait dengan pendanaan terorisme. Aduh, pusing nggak tuh bagi pemerintah untuk ngaturnya? Sebenarnya sudah jelas ya tujuan dari bansos ini, yakni membantu masyarakat miskin dalam kondisi yang darurat agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih sejahtera. Jadi jangan ada lagi penyalahgunaan bansos, baik di lini pejabat terkait korupsi maupun di lini masyarakat. Freddy Cahya, Dwi Agung, Jakarta.